Saat orang lain menyinggung atau berbuat salah terhadapmu, apakah kamu harus mencari kesempatan untuk menjatuhkan mereka sampai habis? Biarkan aku ceritakan beberapa kisah agar kamu melihat betapa kelas tinggi sesungguhnya bisa sangat mengerikan. Kisah 1. Ada seorang wanita yang berkepribadian lemah. Setelah menikah, ia terus-menerus diperlakukan buruk oleh suaminya hingga menderita insomnia berkepanjangan. Suatu hari, ia memberanikan diri pergi ke tabib pengobatan Tiongkok. Tabib tua itu mendengar kisahnya, terdiam sejenak, lalu menuliskan resep yang sangat aneh. Setiap malam, gunakan air untuk mengasah pisau, lalu rebus air itu bersama beberapa butir kurma merah dan minum sebelum tidur. Wanita itu ragu, tetapi tetap melakukannya. Setiap malam sebelum tidur, ia berdiri di dapur mengasah pisau, sementara air di panci mendidih blubuk-blubuk. Suaminya melihat punggung istrinya yang tekun mengasah pisau itu, perlahan mulai ketakutan. Sejak itu ia tidak berani lagi memperlakukan istrinya dengan buruk. Dan insomnia wanita itu pun hilang. Yang disebut cara menghadapi hidup sebenarnya adalah memahami hati manusia. Yang disebut berstrategi sebenarnya adalah memahami sifat manusia. Orang yang benar-benar berkelas tinggi adalah mereka yang sangat mengerti tabiat manusia, pandai bermain taktik, dan tahu kapan harus bertindak. Inilah strategi menggetarkan pohon untuk menakutkan kere dalam buku Dari Taktik Menuju Kemenangan. Kisah 2. Pak Bambang sedang makan sate di sebuah warung. Ia mengambil 4 lembar tisu untuk mengelap mulut 2 kali. Tiba-tiba ia mendengar pelayan bergumam, "Pakai tisu banyak amat, buat lap mulut atau lap pantat sih? Kalau kamu, bagaimana kamu akan membalas?" Semua orang menyangka Pak Bambang akan marah besar atau langsung pergi. Namun ia hanya tersenyum tenang dan berkata, "Kalau di toilet ya buat lap pantat, kalau di warung makan jelas buat lap mulut." "Pak pemilik," karyawan bapak sedang bertanya, "ini warung makan atau WC?" Satu kalimat singkat langsung membalikkan keadaan. Inilah strategi membalas setimpal dalam Dari Taktik Menuju Kemenangan. Kisah 3. Pak Joko bekerja di lantai 4 sebuah gedung asrama. Penghuni lantai 5 selalu menumpahkan air kotor ke bawah. Suatu hari, pakaian yang baru dicuci bersih tiba-tiba terkena air kotor dari atas. Pak Joko marah, mengambil kursi hendak naik dan berdebat, tetapi ia sadar dirinya tidak akan menang jika bertengkar. Ia pun memilih cara lain. Ia membawa 1 ember air, lalu perlahan menuangkannya menelusuri dinding sampai ke lantai bawah. Tidak lama kemudian, penghuni lantai dasar berteriak sambil membawa pakaian kotor, langsung berlari naik mencari pelaku. Pak Joko memasang wajah sedih dan berkata, "Baju saya juga kena air dari atas. Saya tadi mau naik untuk protes." Mendengar itu, mereka langsung naik ke lantai 5. Tak lama kemudian, terdengar suara pertengkaran keras dari atas. Pak Joko dengan santai menikmati bulan di balkon. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menumpahkan air kotor. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri, perbesar konfliknya, biarkan orang yang lebih kuat menyelesaikannya, dan hasil akhirnya tetap menguntungkanmu. Inilah strategi meminjam pisau untuk membunuh dalam Dari Taktik Menuju Kemenangan. Kisah 4. Sari bersiap keluar dengan mobilnya. Saat mendekati mobil, ia melihat seorang anak nakal menggores pintu dengan batu kecil. Beberapa goresan sudah terlihat jelas. Sari segera menghentikannya. Saat hendak marah, ibu anak itu datang sambil berkata, "Anak kecil mana tahu apa-apa. Cuma gores sedikit, tidak mengganggu mobil jalan. Kamu cuma mau minta uang kan? Mobil rongsok begini, nilai berapa sih?" Sari tidak berdebat. Ia mengeluarkan uang Rp50.000, memberikannya kepada si anak sambil berkata, "Kamu hebat sekali, gambarnya bagus." Anak itu menerima uangnya dan tersenyum bangga. Beberapa hari kemudian, saat Sari berjalan-jalan di kompleks, ia melihat sebuah Rolls Royce diparkir. Seluruh pintunya penuh goresan gambar yang sama. Beberapa satpam mengelilingi ibu anak itu, wajah tegang dan berbicara serius. Belakangan tetangga bercerita, biaya perbaikan Rolls Royce itu sangat mahal, hingga si ibu terpaksa menjual rumahnya.